Jadi macam peredaran darah beda-beda. Satu, peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Kenapa disebut ganda? Karena tadi melewati jantung sebanyak 2 kali. Mana aja 2 kali itu, mana aja ganda itu. Ini baiklah, yang terdiri dari 1, peredaran darah panjang atau besar atau sistemik. Ada sistemnya ya. Apa artinya? Adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik ventrikal kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui pena. Nah, itu tadi kan pembuluh balik ya. Melalui pembuluh balik atau pena menuju serambi kanan. Atrium ya, kanan tuh. Atrium apa? Jantung. Yang kedua, peredaran darah pendek. Tadi mau panjang, lawannya pendek ya. Tadi mah disebut juga peredaran darah besar, lawannya pasti kecil. Tadi disebutnya peredaran darah panjang, istilahnya sistemik. Nah, sekarang istilahnya adalah pulmonal. Jadi di antara 3 ini pilih aja lah salah satu. Oh, mau saya nyebutkan 3-tiganya. Oke, lebih panjang, lebih lama ngomongnya misalnya, tapi lebih banyak ilmunya ya. Saya mau 1 aja, besar, kecil, panjang, lawannya pendek. Saya mau nyebut sistem aja, pasti halus ngerti, tapi 3-tiganya ya nak ya. Sistemik lawannya pulmonal. Pulmonal berarti kecil atau pendek. Apa artinya? Bagaimana prosesnya disebutkan peredaran darah pendek? Adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Itu disebut pendek tuh. Jantung, paru-paru, jantung. Kalau yang panjang mah jantung ke seluruh tubuh, beredar ke bagian organ banyak di tubuh ya. Baru pulang lagi ke jantung. Ini mah enggak jalan-jalan ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru. Nah, itu penyebabnya disebut pendek itu tidak ke seluruh tubuh karena kaya karbon dioksida, darahnya kotor, harus dibersihkan ya. Nah, makanya darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis di alveolus paru-paru. Darah tersebut bertukar dengan apa? Dengan darah yang kaya akan oksigen. Dibersihkan dulu, yang bersih dibawa, yang kotor disimpan di sana. Ya, ibaratnya kalau baju kita udah banyak, tidak bisa nyuci sendiri, diantarkan ke laundry ya. Kotor kan, nggak mau makainya kalian karena tadi habis olahraga. Olahraga juga kalau udah seharian dari pagi sampai sore, misalnya lagi sekolah normal, pulang kan pasti udah keringatan ya. Simpenlah ke tempat pencucian baju, ibaratnya gitu. Ke laundry, di laundry dibersihkan. Kemarin udah nyimpan di laundry baju yang rapi, udah disetrika, udah dilipat, udah di dalam semacam plastik ya. Dibawa sama kita. Dengan otomatis harus bayar. Kalau kita bayar enggak? Enggak sayang ya. Makanya harus bersyukur ya Allah. Subhanallah, itulah mempelajari biologi itu. Kalau orang yang bisa mensyukurinya, mentapakurinya ya, merenunginya, pastilah akan tambah-tambah keimanannya.
Setelah imannya tambah akan melaksanakan tugas kewajibannya sebagai khalifah di atas dunia. Sebagai orang Islam semuanya pun itu ibadah, belajar pun ibadah. Nah sekarang ibadah apa aja sebagai siswa? Ya belajar apa aja pelajarannya banyak. Dan yang dibahas kita adalah biologi, oh gitu ya. Oh mempelajari tubuh kita ya, oh kita kayak dokter, iya kayak dokter diri sendiri ya. Di sana udah tahu mah pastilah, oh iya ya Allah, ini jantung nggak berhenti nanti kasihan banget, makanya jangan dibebani dia karena tidak pernah istirahat. Istirahatnya nanti kalau udah istirahat di dalam kehidupan diri manusia tersebut ya, karena nanti semua pun akan jadi camat ya. Kita semua ini udah jadi camat sebenarnya kalau istirahat di dalam kehidupan dan ada ujungnya ke kematian. Camatnya naon emang ibu? Camat tuh calon mati. Nah ini organ tubuhnya dijaga kalau memang mau lama ke dalam kehidupannya secara syariatnya ya. Tapi kakaknya masalah usia rahasia Allah. Ada juga yang meninggal anak kecil ya. Ada juga yang meninggal kakak-kakak. Ada juga yang remaja ya gitu kan. Tapi ya kewajiban kita menjaga semua organ tubuh di dalam ini ya ada hubungannya dengan peredaran darah. Kan darah paling utama dalam kehidupan. Kalau nggak ada darah, jantungnya berhenti memompakan dan ya udahlah innalillahi ya. Ini dia, oh iya biar bagus ya sehat terus, kehidupannya panjang, umurnya panjang, karbon dioksida kotor, ganti dengan yang bagus, dengan yang mengandung oksigen. Nah itu dia, ya Allah subhanallah ya diantarkan ini. Yang kotor ke paru-paru melalui apa? Beda pintunya pakai arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru darah tersebut langsung ditukar dan ibu bilang tadi kalau di lodi ya ditukar dengan yang kaya akan oksigen dengan yang bagus. Selanjutnya akan direkan ke serambi kiri jantung. Melalui apa? Tidak sama dengan pintu yang tadi arteri pulmonalis kalau udah bersih darah dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis ya. Itu sebenarnya nih kalau belajar biologi pintar-pintar mensyukurinya insya Allah tambah ke ini ya. Ini gambarannya lihat tuh aorta naik tanda-tanda lengkung aorta aorta turun, ini turun tanda-tandanya. Paru-paru kiri ini dia serambi jantung. Nah, ada tanda-tandanya. Ada bilik jantungnya dia. Terus nadi paru. Lambung, sama sih. Usus, tak usah. Ginjal, kidney ya. Nadi tulang, usus. Anggota badan bawah ini dia. Semua kebagian dari jantung darah itu kan mengandung saripati makanan dan mengandung oksigen. Pembuluh balik tulang usus. Yang ini tadi ya. Kalau yang sebelah kanan, yang kirinya ini. Pembuluh balik bawah terus. Nah, ini kan turun. Panah-panahnya ya. Vaksinnya naik. Ini hati atau liver. Pembuluh balik hati. Balik jantung kanan, right ventricle. Serambi jantung kanan, right atrium. Right atrium. Paru-paru kanan. Anggota badan atas. Ini yang fungsi. Di tiap daerah yang membagikan sari makanan dan oksigen beda-beda organnya walaupun masih dalam satu lingkup, yaitu organ apa? Organ ya, jantung, darahnya ini dibantu oleh tadi paru-paru, pembuluh balik atas.
kepala, ini semua kebagian. Bu, kalau kaki kebagian ini kan anggota badan bawah yang punya fungsi. Ini di daerah dada kita, ya. Bukan berarti ini kaki, bukan. Di daerah jantung. Oke. Selain ada hal yang sehat, di dunia ada pasangannya. Apa yang sehat lawannya atau pasangannya? Yang tidak sehat. Yang tidak sehat berarti istilahnya ada kelainan. Kelainan istilah lainnya adalah penyakit ya. Nah, ini judulnya kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Antara lain satu, arteriosklerosis. Apa artinya? Pendek amat istilahnya, cuma satu kata tapi banyak hurufnya, satu kesatuan ya. Ya, itu artinya pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak berbentuk plak. Nah, bentuk kerak, yaitu jaringan ikat berserat dan sel-sel otot polos yang diinfiltrasi oleh lipid atau lemak. Sebenarnya difiltrat, disaring, tapi tetap aja ada ya yang menimbulkan plak di pembuluh nadi. Jadi darah sulit mengalirinya, akhirnya timbullah plak-plaknya banyak, kerak numpuk, hanya keraslah pembuluh nadinya, disebutnya arterinya sklerosis ya. Ya, yang kedua, anemia, yaitu rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Nah, tadi udah dijelaskan kan? Jadi di sini jumlah eritrosit dalam darahnya kurang. Yang tinggi atau yang banyak siapa? Ya, lawan dari eritrosit, yaitu leukosit atau sel darah putih. Itu tentaranya badan kita. Kalau negara kita Indonesia, TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Kalau TNI dalam tubuh adalah eritrosit, tetapi eritrositnya sedikit. Kalah, TNI-nya kalah oleh siapa? Oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang mengganggu kesehatan tubuh. Akhirnya kalahlah eritrositnya. Karena sebenarnya yang normal, yang sehat, eritrosit jumlahnya harus lebih tinggi jumlahnya daripada leukosit. Ini kenyataannya karena berbagai hal, ada yang keturunan, ada gangguan, berbagai macam gangguan, timbullah jumlah eritrosit, kebalikan yang diharapkan untuk orang sehat dalam tubuh itu. Yang ketiga, contoh kelainan adalah varises ya, itu mah barangkali paling familiar ya, paling akrab dan istilah ini ya, varises katanya. Apa arti varises? Yaitu pelebaran pembuluh darah di betis. Pasti suka lihat ya ibu-ibu yang lagi hamil, perutnya lagi bawa beban karena bawa bayi ya, ngandung 9 bulan 10 hari. Itu kan beban. Tidur telentang serasa ada yang nyedih. Kalau miring kiri serasa narik ke kiri, miring kanan serasa ada yang narik ke kanan, gak nyaman. Tapi setianya, sayangnya seorang ibu tidak pernah ya disimpan hamilnya di bawah, terus bebannya di bawah, terus disayangi, anaknya dielus. Itu dia. Akhirnya ada gangguan, terjadilah varises, pelebaran pembuluh darah di betis. Kelihatannya enak gak? Kelihatannya kan kasihan, ijo-ijo keluar, kata orang Sunda uratnya hararejo gitu kan. Itu teh pegel sayang. Nah, itu disebutnya varises. Jadi pelebaran pembuluh darah bisa juga lebarnya nih pembuluhnya pecah. Sulit untuk dikembalikan ke posisi awal. Termasuk kalian kalau anak remaja, anak SD, anak SMP, SMA kayak kalian, tolong jangan sampai terjadi pelebaran pembuluh darah. Contohnya gimana, Bu? Lagi olahraga kalian. Kalau mau olahraga suka ada pemanasan ya, warming up. Itu tuh
meningkatkan tahapan panas darah karena melakukan suatu aktivitas dalam olahraga. Dihangatkan dulu, gak langsung dipanaskan, langsung tinggi, bisa pada pecah pembuluh. Sebaliknya, misalnya habis lari kalian, kan suka lari dulu, misalnya mau poli atau mau apapun, terserah guru olahraganya. Pemanasan dulu, yang gerak-gerakan kepala, terus lari dulu ya. Nah, kalau habis lari, tolong jangan langsung duduk. Gak boleh itu, seolah-olah darah lagi lancar, kenceng larinya oleh kalian, langsung di-skak. Langsung di-stop. Kebayang kalau kendaraan lagi kenceng, suruh berhenti ngedadak, cuit, kedengaran bannya ya. Itu gawat, karena akan menimbulkan hal yang gak diharapkan. Kalau yang dalam keadaan kendaraan tadi kedengaran, itu ada hubungan antara ban dengan aspal atau dengan jalanan. Nanti aus di bannya. Kalau di dalam tubuh kita, habis lari langsung duduk, seolah-olah suruh berhenti, jadi mundur, nanti neken. Kebayanglah kalau lagi kenceng kendaraan, yang di depan berhenti mendadak, yang ke belakang bisa tabrakan. Nah itu dia. Ini sama, akhirnya terjadilah hal yang gak diharapkan. Makanya kalau habis olahraga, habis lari, jalan dulu pelan-pelan, jalan step by step, diturunkan suhu tubuhnya pelan-pelan. Aduh capek, habis olahraga kenceng, langsung duduk. Nah itu dia, bisa timbul juga varises, bukan hanya orang yang lagi hamil. Yang berikutnya, ada kelainan pada sistem peredaran darah, hemoroid atau ambeien, atau istilah Cinanya pektin. Apaan itu? Bahasanya seperti itu. Dan apa artinya itu? Pelebaran pembuluh darah di sekitar dubur. Nah, dia kasihan sayang kalau yang ada ambeien tuh mau diobatin, lukanya ada di daerah tempat pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Luka akhirnya. Padahal yang melewati adalah kotoran. Kotoran pasti di sana ada yang ikut dalam kotoran, netralisir, mencerna makanan, ada misalnya hal yang gak diharapkan ya. Takut ada kuman, ada bakteri, ada virus. Nah, ngelewati dubur yang luka, yang itu disebut ambeien atau hemoroid, bisa jadi si bakterinya masuk ke yang luka. Jadi sulit untuk sembuhnya. Akhirnya biasanya dioperasi. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Tolong sering olahraga, jangan terlalu lama duduk. Kan ada kejadian yang jadi supir antar kota atau dalam kota, tapi dia kan duduk terus ya, nyetir. Pantatnya, duburnya duduk terus di atas kursi, lama-lama dia tuh kan akan menimbulkan hal yang gak diharapkan, harus dinetralisir. Keluarlah dari kendaraan itu, jalan, bergerak-gerak, itu bagus. Kalau sudah kena ambeien, luka sedikit nanti nambah. Atau ngeden yang mau melahirkan, itu dia nih. Yang hamil ya, kecapean sampai varises, beban. Mau ngelahirinnya ngeden sampai jadinya ambeien itu. Makanya kalau menurut agama kita, orang yang durhaka sama ibunya, karena kalau seandainya kita ingat ke ajaran Rasul, agama kita orang muslim, ya harus diikutin pertama ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, gitu kan kata Rasulullah ya. Karena beliau alangkah capeknya, beratnya mengandung, diantaranya sampai terjadi kelainan pada sistem peredaran darah, varises. Dan waktu melahirkan terjadi pembelabaran pembuluh darah stadium. Itu korban seorang ibu. Kenyang yang durhaka sama ibunya dan rupanya oleh Allah langsung dibalas di dunia. Tidak akan istilahnya ada dalam kehidupan yang bahagia. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh kan dari masalah materi biologi memasukkan filsafat hidup atau saran kehidupan, bisa aja dari hal ini ya, dari varises dan hemoroid. Kan ibumu ngandung dalam hal yang lemah, alangkah lemah.
Berikutnya contoh lain adalah bolus, yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Ya, oke. Nah, udah beres materinya. Oke, saya tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.